Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu pensiunan swasta, di mana pada pertemuan sebelum-sebelumnya ada banyak pertanyaan-pertanyaan dalam hal pembahasan kesejahteraan pensiunan PNS, maka muncul berbagai pertanyaan bagaimana dengan nasib para pensiunan swasta. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas hal tersebut Bapak Ibu. Ada satu informasi yang dimuat oleh CNBC Indonesia terkait dengan pensiunan pegawai swasta. Nah, ternyata pemerintah juga menaruh perhatian kepada Bapak Ibu pensiunan pegawai swasta agar tidak merana di hari tua. Nah, informasi terkini mengenai hal ini, ada satu hal penting yang perlu kita ketahui sebagaimana dimuat oleh CNN Indonesia. Informasinya dengan judul Edukasi Keuangan menyiapkan pensiun pegawai swasta agar tua tak merana. Ini informasi yang tayang per 10 Agustus 2024. Nah, supaya lebih jelas, mari kita ikuti informasi berikut sampai selesai. Kira-kira bagaimana skema pemberian pensiun bagi pegawai swasta? Jakarta, CNN Indonesia. Dana pensiun menjadi hal penting yang perlu disiapkan, termasuk oleh para pegawai swasta. Sayangnya, ini kerap dilewatkan oleh para pekerja, apalagi mereka yang bergaji pas-pasan. Head Office Advisory dan Financial Planner, Financialku Shirley, mengatakan pihaknya sering mengadakan seminar untuk mengetahui kepekaan masyarakat terhadap dana pensiun. Ternyata 90% peserta masih kekurangan dana pensiun. Tentunya itu oleh karena keterbatasan pendapatan atau penghasilan per bulan. Walaupun jumlah uangnya terkesan sudah banyak, tapi ternyata gaya hidup per bulannya cukup besar. Jadi bisa saja tetap kurang. Ucapnya kepada cnnindonesia.com pada Jumat 9 Agustus 2024 baru-baru ini. Ia menyarankan setiap pekerja harus betul-betul menghitung rincian kekurangan dana pensiun mereka. Nah, mengenai bagaimana caranya, mari kita ikuti terus informasi berikut Bapak Ibu. Yang pertama, menyesuaikan usia. Shirley menyebut upaya menyisihkan uang ini juga bisa dibagi berdasarkan usia. Misal, untuk karyawan swasta yang berusia 20 tahun hingga 30 tahun bisa menyisihkan 10% sampai 20% dari gaji bulanan. Sedangkan pekerja yang berusia 40 tahun perlu menyisihkan 30% dari penghasilan karena sudah mendekati usia pensiun. Dana pensiun sebaiknya seperti lari maraton. Misal, 2 tahun pertama capai 100 juta pertama, tahun kelima capai 500 juta, tahun ke-9 capai 1 miliar pertama, tahun ke-17 capai 2 miliar, dan seterusnya jelasnya. Jadi, ini satu hal yang perlu diperhatikan oleh para pegawai swasta dan seluruh masyarakat pada umumnya terkait dengan pensiun di masa tua untuk para pegawai swasta. Selama masih produktif, jangan berhenti menyiapkan dana pensiun. Kemudian sebelum pensiun, miliki berbagai jenis penghasilan. Untuk pensiunan, penghasilan yang perlu dimiliki yaitu penghasilan pasif, pesan Shirley. Yang kedua, cara menghitung tabungan dan kebutuhan pensiun. Menurutnya ada beberapa jenis perhitungan dana pensiun. Jika ingin sederhana, rumusnya adalah penghasilan tahunan dikali 25. Shirley mencontohkan, jika pekerja swasta punya gaji 12 juta per bulan, maka setahun bisa menghasilkan 144 juta.
Ia memperkirakan estimasi kebutuhan dana pensiunnya sebesar 3,6 miliar. Kalau pensiunnya masih jangka panjang atau lebih dari 7 tahun, boleh 70% alokasi ke saham, reksadana saham, atau emas, sisa 30%-nya bisa cicil reksadana pendapatan tetap atau obligasi. Saran Shirley. Kalau sudah menjelang pensiun alias kurang dari 5 tahun, 60%, 70% di reksadana pendapatan atau obligasi. Sedangkan 30% sampai 40% bisa di saham core stock atau saham berdividen tinggi tambahnya. Seterusnya mengenai tambahan dana pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan. Di lain sisi, perencanaan keuangan Pina Rista Juestika menekankan pentingnya mempersiapkan dana pensiun. Ia menyebut BPJS Ketenagakerjaan dan cukup dan program sosial sejenis belum cukup. Ya, ada 3 alasan utama mengapa BPJS Ketenagakerjaan tak bisa menjamin kehidupan setelah bekerja. Yang pertama, nominalnya terbatas. Rista menegaskan, tunjangan pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan kemungkinan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup di masa tua. Yang kedua, ada inflasi yang menegaskan nilai uang akan terus menurun seiring waktu sehingga dana yang disiapkan hari ini mungkin tidak cukup untuk membeli barang dan jasa serupa di masa depan. Hal yang ketiga, ketidakpastian. Rista menyebut kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah dapat berubah sehingga penting memiliki dana pensiun yang cukup. Misalnya, dengan gaji 7 juta per bulan, Anda bisa mengalokasikan sekitar 10% sampai 15% per bulan atau 700.000 hingga 1,05 juta untuk dana pensiun, jelas Rista. Jadi persiapan dana pensiun adalah investasi jangka panjang yang sangat penting. Dengan perencanaan yang matang dan disiplin, Anda dapat mencapai kebebasan finansial di masa tua, sambungnya. Nah, satu pertanyaan, berapa dana pensiun yang ideal? Menurutnya, tidak ada angka pasti yang bisa dikatakan ideal untuk semua orang. Resta menegaskan kebutuhan setiap individu berbeda-beda. Ia lantas memberikan 4 pertimbangan untuk mengumpulkan dana pensiun. Pertama, mulai menghitung pengeluaran dan pendapatan saat ini. Yang kedua, mulai memperkirakan pengeluaran di masa depan. Yang ketiga, pertimbangkan inflasi. Tingkat inflasi rata-rata di Indonesia sekitar 3% hingga 5% per tahun. Artinya harga barang dan jasa akan naik terus ya setiap tahunnya. Keempat, menyamaratakan menyarankan pekerja untuk tetap konsultasi dengan perencanaan keuangan, perhitungan tentang berapa banyak dana pensiun bisa lebih akurat, termasuk rekomendasi produk investasi yang sesuai. Itulah informasi terkini Bapak Ibu mengenai bagaimana Bapak Ibu pegawai swasta tidak merana pada masa tua dengan cara mengantisipasinya, yaitu harus menabung untuk dana pensiun di hari tua. Demikian informasinya, sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.